Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi dengan kami channel YouTube Kebun Zuhdan. Dan di pagi ini kita akan review dari Tabulampon Black Sapote Mat Giant teman-teman ya. Nah kalau sebelumnya kan kita panen ada bijinya, tapi sebenarnya nggak masalah sih menurut saya pribadi ya, karena tetap manis dan besar juga. Bahkan bijinya kemarin kita panen, ada biji panen pertama itu bijinya 1, kemudian panen kedua itu bijinya ada 6. Nah itu yang ada bijinya. Nah sekarang ini yang Mat Giant teman-teman. Ini memang rencana kita pakai buat maskot, buat indukan ya. Jadi potnya besar, big pot, bed potnya 60. Batangnya udah besar banget ya, 2 jempol kaki ya, tapi di bawah lengan saya lah, karena ini usianya udah hampir 5 tahun ya, 5 tahunan atau 4 tahunan lah. Kemudian pembibitannya seperti biasa, bahwa Black Sapote identik dengan sambung ya, bukan berarti tidak bisa dicangkok, tapi memang kebanyakan disambung karena dicangkok memang rada susah. Jadi pohon-pohon yang bergetah itu rada susah, bukan berarti nggak bisa. Nah, perlu digarisbawahi, takutnya nanti salah tafsir ya. Nah kemudian berikutnya adalah kita akan lihat, barangkali teman-teman penasaran juga ya, ini baru 3 bulan loh teman-teman ya, 3 bulan aja udah segini buahnya teman-teman. Konon sampai 10 bulanan ya baru bisa dipanen. Masya Allah besar buahnya teman-teman, benar-benar big giant, luar biasa ya. Ini makanya kita tarik dengan 2 rapiah agar beban di sini nih paling berat bebannya teman. Jadi kalau kita bantu dengan 3, nah akhirnya kan kekuatannya di 3 beban ini teman-teman. Nah kalau kita biarkan hanya 1, makanya tumpuannya hanya di sini, area sini aja, bebannya terlalu berat, makanya kita bantu juga dengan tali rapiah. Nah mantep banget teman-teman ya, eksotis banget ya. Luar biasa. Nah oke. Nah saat ini memang Black Sapote masih cukup mahal ya harganya. Per buahnya saja itu kisaran 150-an ya per kilonya ya teman-teman ya. Nah, kemudian kalau untuk bibitnya, orang bijinya saja aja laku teman-teman. Nah, kemudian untuk bibitnya yang kecil ya macam-macam ya. Sekarang kan ada pembelian online kan ada plus minusnya juga. Jadi ya terserah pembeli sih, mau yang udah jadi, mau yang murah. Kalau murah yang mulai dari 0, kalau yang udah besar mahal, yang kecil pun sebenarnya masih mahal gitu. Yang kecil pun sebenarnya masih mahal ya. Gitu ya teman. Ini tingginya 2 meteran lebih lah, 2 meter lebih. Jadi memang saya pakai buat maskot atau indukan teman-teman, dan potnya juga 60. Jadi sambungannya di area sini teman-teman. Jadi ini selingnya cukup panjang ya, 1, 2, hampir 2 jengkal ini selingnya. Jadi memang agak panjang selingnya, 1, 2. Nah kemudian ini kemarin proses penyacatan ya, agar biar berbuah, tapi juga ternyata tidak optimal ya. Jadi dikatakan berbuah kalau mau dikatakan maksudnya ketika proses pemancingan atau proses pemancingan agar berbuah ya percuma kalau memang pohonnya memang belum layak gitu. Jadi karena nafsu besar ya, akhirnya ini juga bekas-bekas saya tali-tali teman-teman, bekas saya tali-tali, ternyata juga tidak maksimal. Nanti kita akan rapikan ya, karena ini berbahaya nih, bisa memutus batang ini lama-lama teman-teman. Takutnya nanti malah putus, wah repot itu gitu teman. Dan saat ini juga kalau teman-teman lihat dari ranting cenderung ke sini ya teman-teman ya, cenderung ke kanan, karena di situ ada batang utama yang agak lumayan ya, batang sekundernya agak lumayan. Jadi batang sekundernya kan ada 2 yang agak besar, cuman ini agak besar. Jadi setiap ranting baru itu saya coba arahkan ke sini teman. Dan ini kan bagus ya, maksudnya ini saya tekuk, ini saya paksa saya tekuk teman-teman. Jadi biar arahnya ke sini, tujuannya agar berimbang gitu ya, karena saya menyukai yang kestabilan arah mata angin semuanya
terisi dengan ranting gitu. Harapannya sih seperti itu teman-teman. Tapi sepertinya ini terluput dari pemantauan saya. Ini harus saya rapikan ya teman-teman ya talinya, karena ini berbahaya untuk pertumbuhan. Ini bisa mematahkan ya lama-lama. Apalagi dengan tekanan buah yang luar biasa besar. Ini baru 3-4 bulan ya, 3 bulanan lah. 3 bulan aja segini teman-teman. Apalagi kalau nanti 10 bulan kayak apa ya. Wah, mantep banget, kayak bengkoang ya teman-teman. Luar biasa, takjub banget saya sendiri, takjub ya dengan buah dari black sapote ini teman-teman. Nah ini kan kecenderungannya melebar ya, sehingga agak gepeng gitu. Barangkali nanti tambah bulan tambah waktu mungkin agak menggemuk gitu ya, agak bulat gitu, karena cenderungannya gepeng melebar. Nih teman-teman bisa lihat kan, luar biasa teman-teman black sapote. Jadi memang butuh kesabaran teman-teman. Kalau punya bibit yang kecil ada, kami yang 100.000 itu ada yang kecil, yang sambung belum keluar tunas ya, baru kita sambung ada 4. Cuma ya itu lama teman-teman ya, paling enggak ya setahun itu udah cepet banget sih. Setahun itu udah cepet, karena setiap pohon, setiap interest membawa karakter masing-masing ya, entah bawaan ranting atau memang di pohon sebelumnya ranting tersebut sudah mau berbunga, kan kita nggak tahu. Jadi ada yang menyatakan 8 bulan udah belajar berbuah, 9, 10, 1 tahun juga sudah belajar berbuah gitu. Tapi memang jangka waktu panennya ini kan sekitar 8 sampai 10 bulan, 12 bulan teman-teman. Dari bunga ya, dari bunga sampai dipanen ini sekitar 10 bulanan lah kurang lebih. Jadi memang untuk panen pertama itu kecenderungannya memang tidak ada teman-teman. Tapi sejatinya ini kalau bahasa saya ya terap-terapan. Terap-terapan itu misalkan nih Januari berbunga, kemudian menjelang November lah, November Oktober itu panen. Nah misalkan bulan keempat itu ada lagi yang berbunga teman-teman. Jadi dia udah agak besar, udah remaja, kemudian ada lagi bunga, kemudian bulan keberapa ya. Jadi dalam 1 tahun itu bisa 4 kali panen teman-teman. Misalkan nih saya hitung bulan Desember lah, Desember berarti selisih 3 bulan kemudian kan berarti bulan Oktober lah. Oktober itu bisa juga sudah ada yang menginjak dewasa, kemudian yang remaja itu sekitar bulan-bulan Juni Juli. Nah kemudian Maret itu ada juga yang bunga. Jadi seperti itu teman-teman ya. Desember besar, kemudian Oktober ada yang remaja tanggung menjelang dewasa, kemudian Juni itu anak-anak, kemudian Februarinya berbunga. Jadi dalam 1 tahun itu bisa 4 kali panen teman-teman, dengan bulan yang berbeda. Tapi itu tergantung dari ketika pohon itu sudah matang. Tapi kalau buah perdana kecenderungannya tidak seperti itu teman-teman ya. Tapi kalau memang buahnya itu udah matang ya, dia akan seperti itu, 4 bulan sekali bisa panen. Nah begitu teman-teman bisa lihat ya. Tapi sayangnya saat ini belum lagi ada yang berbunga teman-teman. Bekas-bekas ininya ya teman-teman, calon buahnya yang kemarin. Jadi sayangnya entah kenapa kemudian belum ada calon bunganya kembali teman-teman saat ini ya. Harus ya udah 4 bulan ini, mungkin sebentar 3 bulan ya, sebentar lagi mudah-mudahan ada calon buahnya lah. Nah kita shoot ya biar kelihatan, bisa memandu teman-teman. Nah kemudian seperti ini, lalu di bagian ini juga ada tuh teman-teman, mana kelihatan nggak? Ya oke. Kemudian mana lagi ya? Nah ini bagian area atas kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan kan? Oke. Nah sayangnya ini udah bulan ketiga tapi belum ada calon bunganya ya, belum ada calon bunganya. Nah sayang banget ini teman-teman ya. Tapi memang kalau misalkan ditanya recommended enggak Pak, ini recommended banget teman-teman. Tapi kalau teman-teman punya tanah, dan minggu lalu kan kita review ya dari rasanya itu yang berbiji, mantep banget teman-teman. Memang kelas untuk black sapo itu ini sangat berkelas. Nah, jadi memang untuk level atas ya, dan harganya juga masih lumayan. Dan macam-macam sih, ada yang 30, 50, 45, 100, terserah sih teman-teman. Kadang-kadang cuma pembeli nyarinya yang bagus murah gitu. Dan pembeli pun nggak sama, ada yang memang nyari kecil karena menyesuaikan budget, ada yang nyari yang sedang, ada yang nyari yang sudah berbuah. Yang berbuah itu kisaran kalau 2 meteran itu
1 meteran itu udah di atas 300 400 ya teman-teman ya. Nah jadi tidak ada tidak ada standar harga ya, yang jelas masih mahal. Dan kalau mau nyari yang berbuah ya harus berani mengeluarkan kocek yang agak lumayan. Kemudian jangan terjebak dengan yang dari biji ya teman-teman, takutnya nanti kita terjebak yang dari biji sehingga berbuahnya lama. Kemudian pokoknya sebenarnya kalau yang dari biji itu triknya pangkas. Cuman kadang-kadang orang kita itu ya udah tanam aja gitu teman-teman, kalau di tanah ya. Kalau yang di pot kan kecenderungannya ya ada perawatan lah. Nah kemudian yang berikutnya adalah terkait lupa tadi saya sampaikan ya. Kalau mau aman memang idealnya nyari aja beli yang udah berbuah lah, atau buahnya sedang kecil-kecil, itu lebih aman, lebih safe sih buat teman-teman semuanya gitu teman-teman. Tapi kan ya semua menyesuaikan harga. Tapi memang rata-rata pecinta black sapote ya, atau yang ingin penasaran dengan black sapote, rata-rata memang orang ya secara keuangan secara keuangan ya teman-teman ya. Itu ya paling kalau yang saya lihat teman-teman yang lain itu jarang dipangkas, beda dengan saya. Kalau saya kan saya pangkas teman-teman, pembentukan ranting agar terlihat rimbun. Tapi sebenarnya black sapote itu dengan sendirinya dia akan merimbunkan diri sih, makanya kadang-kadang trik-trik saya gunting daunnya bagian untuk mempercepat rasa agar cepat segera berbuah berbunga gitu. Dan saya lihat saya potong. Kalau saya lihat teman-teman yang lain tuh hampir nggak ada yang dipangkas gitu. Ini saya pangkas pun karena memang ya mau nggak mau yang sebelah kanan kecenderungannya lebih besar. Bahkan ini dulu di tengah ini bekas cangkokan, tapi kan cangkokannya tidak berhasil karena memang rada susah teman-teman. Nah oke, demikian teman-teman tabul ampot black sapote Mad Giant. Semoga menginspirasi, bisa menghijaukan alam sekitar, bisa menghijaukan sekitar lingkungan kita. Selamat menanam.